Isotop radioaktif yang berjumlah 30 kali lipat lebih tinggi dari bom atom di Hiroshima tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat. Halo Moris-Morisku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita tentang tragedi-tragedi nuklir dan beberapa sampai saat ini masih menjadi misteri dan terkesan ditutup-tutupi. Beberapa dari kita pasti beranggapan kalau nuklir biasanya digunakan sebagai senjata perang, seperti pada bom Nagasaki Hiroshima. Tetapi sebenarnya nuklir juga bermanfaat bagi manusia di berbagai industri. Mulai dari digunakan untuk penghasil listrik atau biasa yang disebut sebagai PLTN, pengecekan struktur beton bertulang dan kebocoran pada badan pesawat, proses pengalengan buah, pasteurisasi susu, pengawetan sayuran, teknologi pada beberapa perangkat medis seperti MRI dan CT scanner. Itulah tadi sedikit dari manfaat yang dapat dihasilkan nuklir bagi kita. Ada banyak juga manfaat lainnya. Sebenarnya penggunaan nuklir ini seolah-olah seperti pedang bermata dua bagi kita. Ketika kita dapat mengolahnya dengan baik, zat ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Tetapi, kalau kita tidak hati-hati dalam pengolahan nuklir, maka nuklir akan menjadi sebuah tragedi mimpi buruk bagi kita semua. Nah, berikut merupakan tragedi-tragedi nuklir yang pernah terjadi dan menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikis. Apa aja tragedinya? Kita langsung aja yuk. Tragedi nuklir pertama terjadi di Kistim, Rusia pada tanggal 29 September 1957. Saat itu, Kistim merupakan lokasi produksi plutonium untuk senjata nuklir dan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir yang berlokasi di Mayak, Oks-York, Rusia. Insiden ini terjadi dikarenakan kegagalan pada sistem pendingin di salah satu tangki yang mengandung sekitar 70-80 ton limbah radio cair hingga mengakibatkan ledakan berkekuatan sekitar 70-100 ton TNT. Wow, gede banget sumpah. Menurut catatan yang ada, tidak ada korban langsung pada kejadian ledakan tersebut, tetapi dari ledakan itu menghasilkan sekitar 20 MCI atau sekitar 800 PBQ radioaktif yang mengakibatkan kontaminasi di area dekat lokasi kecelakaan dan juga pencemaran sungai Tekha. Kemudian 10-11 jam setelah ledakan tersebut, awan radioaktif yang dihasilkan bergerak ke arah timur laut mencapai 300-350 km atau 190-220 mil dari lokasi kecelakaan tersebut. Wow, jauh banget. Itu berasa kayak Surabaya Banyuwangi. Berapa kilo sih Surabaya Banyuwangi? Tingkat kerahasiaan di daerah sekitar Maya waktu itu dikabarkan sangat-sangat tinggi dan pemerintah seolah-olah ingin menutupi insiden ini. Bahkan sekitar 1 minggu setelah kejadian kebocoran gas ini, evakuasi baru dimulai. Penduduk yang dievakuasi pada waktu itu mencapai 10.000 orang dari 22 desa yang terkena radiasi akibat bencana tersebut. Itu merupakan desa-desa di area sekitar pabrik tersebut didirikan. Bahkan menurut catatan yang ada, penduduk yang dievakuasi tidak diberikan alasan yang jelas tentang kenapa evakuasi tersebut perlu dilakukan. Pokoknya disuruh pergi gitu aja dan mereka nurut untuk pergi. Bahkan kejadian ini pun baru diketahui oleh penduduk dunia di tahun 1976 atau sekitar 18 tahun setelah kejadian ledakan tersebut. Wow, lama sekali. Pemerintahnya benar-benar rapat banget, 18 tahun baru diketahui. Dan itu pun bukan resmi dari pemerintah tapi dari catatan oleh seorang peneliti yang ada di sana. Wow, benar-benar sekali. Sampai saat ini jumlah kematian terkait insiden ini belum dapat dihitung secara pasti. Apalagi pemerintah juga menutupi kejadian ini. Yang bisa dideteksi selama rentang waktu 32 tahun adalah kematian sebanyak 8.015 orang yang disebabkan oleh penyakit-penyakit misterius, kanker, dan juga ada kanker yang bahkan tidak bisa dideteksi oleh ilmu pengetahuan yang ada sampai saat ini. Bencana ini dalam ukuran International Nuclear and Radiological Event Scale atau INES masuk ke dalam level 6 atau insiden yang sangat serius.
Kasus selanjutnya ini hanya berselang beberapa hari dari kejadian yang pertama yang ada di Rusia. Windscale Fire di Inggris merupakan kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah Inggris Raya. Tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1957, kebakaran terjadi pada pembangkit nuklir Windscale Fire di Cumberland yang sekarang dikenal sebagai Sellafield. Kejadian ini masuk ke dalam level 5 INIS sebagai insiden dengan konsekuensi yang besar. Kebakaran ini terjadi di unit 1 fasilitas Windscale dari 2 reaktor yang saat itu dibangun sebagai bagian dari proyek bom atom Inggris pasca perang. Api menyala selama 3 hari dan melepaskan isotop radioaktif yodium tipe 131 ke seluruh Inggris dan Eropa yang dikatakan bahwa zat itu dapat menyebabkan kanker tiroid. Diketahui pula ada zat yang sangat berbahaya yang ikut terlepas dari insiden itu, yaitu isotop radioaktif polonium tipe 210. Tidak ada yang dievakuasi dari kejadian tersebut, tetapi pemerintah melarang konsumsi susu sapi yang berada di area 190 mil dari lokasi kejadian atau sekitar 500 km dari lokasi kebakaran ini terjadi. Kasus kebakaran nuklir ini diketahui menyebabkan 240 kasus kanker tambahan yang berakibat fatal dan menyebabkan kematian. Tetapi pemerintahan Inggris pada saat itu seolah-olah menutupi kasus ini karena khawatir insiden ini akan membahayakan hubungan nuklir antara Inggris dan Amerika. Nah, kasus selanjutnya ini merupakan kasus yang cukup besar dan diketahui oleh banyak orang, yaitu kasus Chernobyl. Pada tanggal 26 April 1986 pukul 1.23 pagi waktu setempat, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina meledak. Akibatnya isotop radioaktif yang berjumlah 30 kali lipat lebih tinggi dari bom atom di Hiroshima tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Sebanyak 8,5 juta orang terpapar radiasi dan 5.000 orang meninggal dunia akibat efek radiasi Chernobyl. Jumlah pekerja yang dilibatkan untuk menanggulangi bencana ini diperkirakan sekitar 500.000 orang dan menghabiskan dana sebesar 18 miliar rubel. Selama rentang waktu kejadian sampai di tahun 2000, jumlah pengungsi akibat radiasi ini diperkirakan mencapai 350.000 orang. Setiap tahunnya pemerintah Rusia, Ukraina, Belarusia terbebani dengan biaya dekontaminasi secara terus-menerus dan biaya kompensasi bulanan dari bencana ini. Bencana ini menurut INIS merupakan bencana dengan skala level tertinggi, yaitu level 7 dengan kerusakan menyeluruh dari insiden kali ini. Dan diketahui pula sampai saat ini tanah di sekitar area nuklir Chernobyl masih terkontaminasi oleh radiasi. Menurut kalian gimana tentang kejadian nuklir yang ini? Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah Fukushima di Jepang. Tragedi bocornya reaktor nuklir Fukushima ini merupakan tragedi kebocoran nuklir yang disebabkan oleh bencana alam. Tepatnya pada tanggal 11 Maret 2011, saat itu Jepang diguncang gempa berkekuatan 9,1 skala Richter dan tsunami dengan ketinggian gelombang 40 meter. Pada waktu gempa, reaktor nuklir yang berada di Okuma Fukushima saat itu sebenarnya berhasil mematikan reaksi fisi dari reaktor yang aktif. Namun dikarenakan tsunami yang menyusul setelah gempa, generator darurat yang akan menyediakan daya untuk mengendalikan dan mengoperasikan pompa gagal untuk mendinginkan reaktor. Pendinginan yang tidak memadai menyebabkan 3 krisis nuklir, ledakan kimia hidrogen udara, dan pelepasan bahan radioaktif di unit 1, 2, dan 3 dari tanggal 12 Maret sampai 15 Maret. Diketahui sekitar 18.000 terabecquerel radioaktif cesium tipe 137 dilepaskan ke Samudra Pasifik bersama dengan zat strontium, kobalt, yodium, dan radionuklida. Bencana Fukushima adalah insiden nuklir yang paling mengerikan sejak Chernobyl dan merupakan bencana kedua yang masuk ke dalam kategori INIS di level 7 dengan skala kerusakan menyeluruh. Pemerintah Jepang memperkirakan proses pembersihan area bencana ini akan memakan waktu selama 40 tahun. Hanya saja untuk zat-zat radioaktif yang sudah dilepaskan ke Samudra Pasifik akan sulit untuk menanggulanginya. 2 tahun setelah kejadian itu, penelitian
melakukan tes uji pada laut di sekitar Amerika Utara dan ditemukan materi nuklir terdeteksi di area tersebut. Meskipun awal mula kebocoran ini dikarenakan bencana alam, tetapi para warga percaya bahwa ada beberapa keamanan nuklir yang tidak memenuhi standar sehingga tragedi Fukushima ini bisa terjadi. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kita nanti diskusi bareng-bareng tentang tragedi Fukushima ini. Nah, itulah 4 tragedi yang disebabkan oleh nuklir. Nah, kalian sudah tahu belum berita tentang di Indonesia sendiri juga dikabarkan akan dibangun reaktor nuklir. Pembangunan ini katanya untuk memenuhi permintaan energi kita yang terus meningkat dan juga kebutuhan sektor-sektor industri lainnya yang harus dipenuhi. Pembangunan ini sendiri direncanakan akan dimulai di tahun 2025. Ada beberapa tempat yang diusulkan untuk menjadi letak PLTN, yaitu di Tanjung Muria Kudus, Jawa Tengah, Gorontalo, atau di Bangka Belitung. Penelitiannya sendiri sudah dilakukan sejak lama. Beberapa reaktor-reaktor yang sudah berdiri untuk memenuhi penelitian ini diantaranya yaitu reaktor penelitian Kartini di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, reaktor penelitian MPR RSG-GE Swibes di Serpong, Banten, kemudian reaktor penelitian Triga Mark III di Bandung, Jawa Barat. Rencana pembangunan reaktor di Indonesia ini sendiri dikabarkan sudah disusun sejak 1954, tetapi sempat ditangguhkan di 1997. Kemudian di tahun 1998, pemerintah mendirikan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yaitu BAPETEN, dan kemudian rencana ini kembali lagi diangkat di tahun 2005 kemarin. Tentunya kita sama-sama tahu kalau rencana pemerintah itu pasti sudah memperhitungkan beberapa hal, apalagi itu sudah direncanakan sejak 50 tahun yang lalu dan melalui penelitian yang sangat-sangat lama. Tentunya itu juga untuk kebaikan kita semua, tetapi kita sama-sama menantikan bagaimana kebijakan selanjutnya tentang pembangunan nuklir ini dan di mana tempatnya pembangunan ini benar-benar dilakukan. Dan aku juga berharap itu benar-benar yang terbaik buat kita semua. Kita sama-sama tunggu ya nanti kelanjutannya gimana. Dan sebelum kita berpisah, aku akan menambahkan sebuah kata-kata, yaitu semakin besar kekuatan yang kita miliki, maka semakin besar pula hal-hal yang harus dilindungi. Sama seperti nuklir yang memiliki kekuatan besar dan manfaat yang besar, maka hal-hal yang harus dilindungi dengan standar-standar keamanan dalam pengelolaannya pun juga tidak dapat disepelekan dan harus semakin diperkuat. Nah, Moris-Morisku, kalau masih ada yang penasaran dengan detail-detail tragedi ini, mungkin next bisa aku buatkan video khusus untuk membahas salah satu tragedi dari 4 tragedi itu. Kalian bisa aja komen di bawah. Oke, Moris-Morisku, sekian video hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian biar kita bisa nonton bareng-bareng. Dan kalau kalian ada ide-ide menarik untuk video-video aku selanjutnya, bisa komen aja di bawah. Dan kalian juga bisa memfollow Instagram aku di @deviamari13. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Astaga, ada ayam coba. Dan kalian tidak ketinggalan updatean menarik aku selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Bye.